Halo, Halo. ketemu lagi di Ruang Ngobrol. eh udah lama ya Mas Daris nggak syuting di Iya, rak-rak ini gitu. Nah, ini lagi happening ya Mas Daris ya. iya. Film apa? Tokyo Tokyo Revenger. Revenger. Tokyo Masih tayang di bioskop pas Masih, kita masih, take ini ya. masih. eh Temanya pertarungan antar murid-murid sekolah, Iya, gangster, Gangster. gangster remaja lah ya. gangster remaja, dan ini dulu pernah ada film sejenis Crow Crow Zero. Zero dan sequel-sequelnya, ada komiknya juga. Ya. Dulu sebelumnya lagi ada lagi temanya juga berantem-berantem tapi nggak terlalu remaja pada saat itu ya. Maksudnya Battle Royale dulu. Itu remaja sih. Remaja juga? Itu anak SMA kan. SMA juga, dan tapi skalanya kayaknya lebih Ya, masif ya. agak mirip tapi jauh beda. Iya, iya, iya. Cuman tetap fokusnya ada di anak-anak sekolahan. Iya, iya, iya. Jadi yang kita tertarik untuk obrolin adalah teman-teman, ini film-film semacam ini, terutama Revenger nih ya, Iya, sukses gitu loh. Maksudnya sukses tuh dalam artian memang yang suka banyak gitu. Nah, Mas Daris, Tokyo Revenger kebetulan sih dia dari komik juga. oke, Kemudian ada animenya. ada Kemudian namanya. tahun ini animenya tayang. Terus kemudian kemarin baru aja rilis itu live actionnya itu. Oke, film Jadi bioskop memang ya. Tokyo Revenger itu sekarang sedang di puncak, sedang di puncak kejayaannya. Tapi antara anime, komik atau manga sama movie-nya emang benar-benar murni kayak pemindahan, Riz. Maksudnya Pemindahan persis. Oh, oke, oke. Itu yang menarik sih, itu yang apa namanya, yang kenapa kok kita pengen bahas Tokyo Revenger itu karena agak berbeda dengan komik-komik yang hit karena anime, karena diadaptasi di medium lain. Tokyo Revenger itu dapat adaptasi anime yang kalau nggak bisa dibilang jelek sih biasa. Oh, jadi secara kualitas tuh biasa gitu. Biasa, lagunya Oke, bagus, lagunya oke, bagus, oke. tapi animasinya biasa. Bahkan Oke. yang digadang-gadang pertarungan puncak di episode-episode akhir itu malah apa ya, Ini enggak, udah selesai ya berarti? animenya udah selesai. Oke, Ya, oke, oke. animenya selesai, agak lama movie-nya Movie-nya tayang. tayang, oke. Meskipun dengan kualitas anime seperti itu, tapi dia ngangkat penjualannya juga gila-gilaan. Penjualan Komik. komiknya ya. Jadi ngeboosting Nge-boosting banget. manganya. Nah, Kalau kayak KND sama Jujutsu kan emang kualitas animasinya udah Oke. bener-bener di atas rata-rata, makanya Betul, mereka betul. oke lah, kita paham. Betul. Tapi ini kok bisa gitu loh. Hmm. Animenya aku nonton aja nggak tertarik loh mas, animenya. tapi kalau animenya udah tamat, manganya udah tamat. Belum. Manganya belum tamat. TW katanya. Yang difilmkan ini, yang versi movie live action, Ah. ini saling mengkanibal nggak sih, Riz, sama Makanya balik gimana? Jadi misalnya kita kan udah pada tahu nih ceritanya di Oh, animenya kayak gitu loh. Jadi Nah, apa sih menariknya? gini, yang selalu pattern yang saya notice selalu di film tema seperti ini, gangster anak muda ini adalah aktornya itu ganteng. Oh, Cool, ganteng, keren. pemilihannya selalu Pemilihannya selalu tepat. Oke, ya. oke. Crow Zero itu kan itu masih zaman-zaman kejayaannya Shunoguri, terus Takayuki Yamada, Iya, iya, iya. kan? Kan keren tuh mereka. hmm. Makanya kok bisa dia ngehit seperti itu. Jadi jelas ada faktor cast ya. Kes. Soalnya yang suka pada akhirnya nggak cuma cowok, cewek juga suka. Temanya cowok banget ya. Temanya cowok banget. Oke, oke, Tapi oke. Tokyo Revenger ini surprisingly saya ngelihatnya fandom yang banyak teriak itu cewek. Oke. Jadi ada dua karakter yang memang diperankan dengan bagus, kebetulan juga. Secara acting ya oke. Secara acting oke, secara pertarungan juga oke. Oke, Tokyo Revenger ya oke. Makanya kok kalau dibilang mengkanibal enggak, malah ini adaptasi yang lebih superior daripada animenya. Berarti ada, kalau kamu bilang tadi animenya kualitasnya biasa, standar lah. Standar, gitu. standar. Ini kayak apa, kita redemptionnya ya, Jarang kan kayak gitu ya. Oke. Dan dia ini banyak orang yang bilang kalau salah satu yang bikin Tokyo Revenger itu laku adalah temanya yang ada hubungannya sama time travel. Oh, oke. Jadi tokoh utamanya itu cengeng mas. Sebagai seorang berandalan tuh dia cengeng, lemah, udah lemah banget. Tapi dia punya keinginan untuk menyelamatkan pacarnya. Makanya dia balik ke waktu untuk nyari tahu kenapa pacarnya mati. Yang dia pacarnya mati berhubungan sama geng ini, geng Tokyo Manji itu. Oke. Nah itu. Jadi disitulah cerita bergulir. Tapi kalau buat saya enggak terlepas dari tema
apa namanya mainan apa time travel itu yang bikin dia populer tentu tetap tema gangsternya ini. Iya. Nah, ini menarik sih teman-teman, tadi kan kita udah nyebutkan film-film sebelumnya iya. Ya. Dan kalau buat teman-teman yang main game atau ngikutin dunia game kan tema gangster Jepang terutama ya Riz ya, bukan kayak sih, judul gamenya adalah Yakuza. Iya, itu kan udah dari zaman PS2, PS3 terus sampai sekarang PS4 masih... sampai sekarang PS5 itu penggemarnya luar biasa, bahkan ada spin-off-nya kan. Iya. Itu Judgment apa kalau nggak salah itu judulnya. Nah, itu jadi memang peminatnya banyak sekali teman-teman. Padahal ya itu pengulangan aja kan. Pengulangan game baku hantam kayak gitulah, semi-semi Grand Theft Auto gitu. Tapi gila sih emang tema-tema ya kenapa ya? Enggak, di Hong Kong juga gitu kan, Mas? Iya, Hong Kong tuh tahun 90-an banyak banget, teman-teman bisa lihat ya, banyak banget lah judul kayak mungkin Young and Dangerous 1 2 3 terus ya aktor-aktor lama sih segala macam itu. Iya. Bahkan punya Raja Judi. God of Gambler. God of Gambler itu awalnya kan juga begitu, si Chow Yun Fat dulu. Habis itu Andy Lau, terus baru Stephen Chow. Tapi kan Stephen Chow udah goblok ya. Udah goblok kan gitu. Tapi memang kalau di Hong Kong atau Cina kan triad ya? Iya, triad. Kalau di Amerika kan mafia kan. Kebanyakan memang mafianya Itali kan ya gitu. Dan itu juga di Amerika pun punya tempat sendiri juga kayak Godfather gitu. Bahkan kalau kita lompat dari anime atau manga ke superhero Amerika Batman, itu kan kotanya dikuasai. Iya, mafia juga. Dan mafianya tuh ada yang berkubu-kubu lah. Jadi memang genre gangster, genre mafia ini entah kenapa kok selalu punya tempat di hati penonton. Ya, dan mereka punya istilah, kalau misalnya di mitologi Yunani ada misalnya Ragnarok, peperangan besar kayak gitu. Di setiap cerita gangster tuh biasanya selalu ada istilah war. Maksudnya antar kubu gitu. Ini mereka udah melewati batas nih. Dan itu selalu temanya sebenarnya diulang terus, balas dendam, kesetiaan, itu aja ya. Persaudaraan selalu itu diulang. Tarungnya pun juga sebenarnya gitu-gitu doang. Cuman gebluk gitu. Cuman gimana ya? Mungkin adrenalin juga kali ya kita nontonnya gitu. Atau mungkin kalau dari sisi cowok ya, kita pengen nakal ya, sampean akhirnya ngelihat orang akhirnya puas gitu. Nah itu buat teman-teman yang nggak pernah ikut tawuran, terus kemudian nontonin film ini. Tapi mungkin menariknya gini juga kali Riz ya, bahwa film-film dengan tema seperti ini itu dimunculkan bioskop ya, maksudnya bioskop itu memang berkalanya cukup bagus gitu loh, pemilihan waktunya kan, artinya nggak deket banget, nggak yang sejauh itu. Crow Zero itu kan udah lama banget ya, udah hampir 10 tahun ya, kayak 10 tahun yang lalu. Nah, kemudian Crow Zero 2 itu rilis kan nggak jauh sama Crow Zero, dia masih bagus. Tapi sequelnya Crow Zero, Cross Explode, terus apalagi satu lagi itu responnya kurang ya? Nggak bisa sampai pada titik yang sama. Baru kemudian Tokyo Revenger ini yang kemudian sampai pada titik yang sama kayak Crow Zero. Oke. Jadi memang apa ya, publik itu konsumen tuh haus sama tema-tema kayak gini, tapi kayaknya mereka juga nggak pengen dicekok itu terus kasih terus gitu. Tokyo Revenger tuh memang kayaknya adaptasi dia datang di waktu yang tepat, diadaptasi dengan perencanaan yang sangat tepat. Oke. Bahkan kayak kamu sebelum kita take ini kan juga tadi nyampaikan pada saat animenya tayang udah diworo-woro ya, udah diinformasikan mau ada live action, kemudian langsung di castingnya langsung dikeluarin, langsung dikeluarin dalam bentuk mereka udah pakai seragam yang kayak gitu, dan orang meledak tuh internet. Jadi karena orang nunggunya udah lama. Mirip banget. Nah, yang agak berbeda sama Crow Zero juga, bagaimana Crow Zero itu dia sampai pada titik tinggi tapi dia nggak bisa ngangkat komiknya. Sedangkan Revenger ini pada saat belum sampai animenya, belum sampai filmnya tayang, komiknya udah gila-gilaan penjualannya. Tadinya komiknya nggak segitu? Standar. Cuman stay dia aja naik. Emang ceritanya oke. Tapi secara art kalau komiknya saya nggak baca sih teman-teman. Gitu. Mungkin nggak enak kali ya di. Selera lah. Selera lah. Oke. Nah kalau Cross itu kan dia memang dia berbeda, komik sama filmnya itu jauh berbeda. Memang bukan manga yang difilmkan. Bukan. Oke. Jadi kalau
inget Genji kan Mas, Genji itu kan keren banget ya. Kalau di komiknya Cross tuh kan Boya tuh inget kan Boya kayak gimana, jauh gitu. Jadi memang elemen yang harus ada itu adalah karakter keren yang bisa di look up sama remaja, sama timnya, ya sama penonton juga. Sama penonton juga. Kemudian cewek-cewek juga bisa nganu. Bahkan yang menarik Tokyo Revenger ini pas ketika animenya tayang di Museum Indonesia itu, dia Museum Indonesia itu provider anime di YouTube legal. Nah, itu dia kan subscribernya spike sampai berapa? 9 juta loh. Oke. Bahkan melebihi Muse Asia. Gara-gara ini Tokyo Revenger ini. Menarik. Nah, memang kemudian jadi agak pedang bermata dua ketika penontonnya itu kan jadi nggak terfilter, jadi banyak bocil-bocil yang nonton, yang betul. Pengen mentang-mentang ini kartun ya. Iya, pengen meniru juga kan akhirnya. Betul. Itu jadi masalah baru sih. Kalau zaman dulu ada anak-anak SD Smackdown. Iya, gitu. Kalau ketika animenya tayangnya beneran di banyak bikin TikTok untuk mereka pakai tapi untungnya Riz, dan buat teman-teman juga saat ini kan masih ada pandemi ya. Artinya kegiatan di sekolah tuh nggak seperti biasanya. Iya, jadi nggak ada tawuran. Seandainya tidak ada pandemi, mungkin mereka malah cari masalah. Apalagi di Jogja Mas ya. Apalagi di Jogja, gila banget itu. Oke. Jadi emang sasaran utamanya Tokyo Revenger atau dalam lebih luas itu film-film dengan genre tawuran remaja kayak gini. Ya anak-anak sekolah. Karena kita kan sekolah suka berkumpul, suka nantang-nantang. Dan saya nggak relate sih tapi dan jumlah anak usia sekolah kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA tuh banyak. Iya, banyak. Jadi memang kesana sih sasarannya. Walaupun kemudian yang suka juga banyak. Cewek-cewek. Ya itu tadi teman-teman yang kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA itu suka, tapi teman-teman yang misalnya kayak Mas Daris yang dulunya nonton Crow Zero segala macam atau Battle Royale tadi terus sekarang masih suka ya nonton lagi. Nonton lagi kemudian tertarik lagi. Awalnya itu tertarik lebih ke ini apaan sih? Kok ngehit banget gitu. Otak saya itu langsung emang sebagus Crow Zero po? Ada benchmarknya ya? Ada benchmarknya jelas. Mungkin kalau ketika Crow Zero dulu rilis, orang mikirnya apa sebagus, mungkin Battle Royale. Oke. Betul sih. Iya, memang harus seperti itu. Dan itu tantangan buat studio atau filmmaker Jepang juga untuk kalau nantinya akan ada lagi, apakah bisa? Kalau sebenarnya komik tentang delinquent ya, atau berandalan ini sebenarnya enggak besar selalu ada setiap tahun tuh. Tapi ya itu nggak bisa, ya itu one hit wonder kayak gitu emang hanya keluar setelah beberapa tahun ya, nggak bisa selalu ada gitu. Ada fase tapi nggak bisa dikalkulasikan dengan pasti juga. Yang jelas agak lama, nggak bisa dalam 2-3 tahun dia rilis lagi ya. Tapi Tokyo Revenger kan juga ini udah arc terakhir kan. Oh gitu. Nah, jadi mungkin sebelum mungkin saya ada satu highlight yang bagus sih. Jadi yang saya nggak cocok dengan Tokyo Revenger itu adalah dengan skala geng yang seperti itu mereka masih anak SMP. Kurang match gitu ya. Ya, maksudku ini anak SMP serem banget. Nah, cuman di filmnya mereka di-upgrade jadi anak SMA. Jadi itu lebih buat saya filmnya lebih make sense. Secara usia juga. Soalnya udah SMP itu umur berapa sih? 13 tahun, 14 tahun. Kamu udah bisa dan pada bisa apa sih sebenarnya? Udah naik motor serem loh. Dia bisa ngeorganisir satu geng, kemudian bisa tarung dengan geng lain, bisa ngeabsorb geng lain, mantik pertikaian di mana-mana. Kan itu kalau untuk ukuran anak SMP itu agak mustahil lah ya. Belum sampai levelnya ke situ. Dan ini sebenarnya kalau kayak Crow Zero itu kan dia beneran pertarungan antar geng sekolah ya. Kalau Revenger ini mereka usianya aja yang anak-anak SMA, SMP, tapi mereka itu lebih ke geng motor sih. Oke. Dan itu lebih luas, jelas lebih luas daripada lingkup sekolah. Iya, kan? Jadi dia lingkupnya satu kota. Iya. Dan banyak yang protes soal
ini mereka apa nggak sekolah? Ya itu mah udahlah film apa orang cerita gangster dimanapun kok. Itu ya udah cerita anak berandalan dimanapun itu mereka sekolah itu cuman background aja. Iya betul. Oke sih teman-teman itu segitu dulu aja obrolan kita tentang Tokyo Revengers. Mungkin yang nanti kalau komiknya terbit di Indonesia kita akan obrolin lagi. Yes. Katanya sih Januari. Bukan Januari, tahun depan. Tahun depan. Oke. Bentar lagi sih. Alex gercep sih. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi. Oke.